Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitria Fatika Sari dan Gusis Mariuni akan mempresentasikan PowerPoint mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Perikatan dan Perjanjian atau Uhud. Asal-usul kata akad berasal dari bahasa Arab al-ahdu, dalam bentuk jamak disebut al-uhud yang berarti ikatan atau tali simpul. Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak dan syariat yang menciptakan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Pengertian dalam bahasa Arab berarti perikatan, jadi dapat didefinisikan sebagai perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syarat. Yang selanjutnya adalah syarat akad. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu A. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga dapat disebut sebagai idafi yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. B. Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad. Selanjutnya adalah syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap yang bertindak atau ahli, maka orang yang tidak cakap atau orang gila akadnya tidak sah. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad dapat diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan ahad yang memiliki barang. Yang keempat, akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli musalamah. Yang kelima, akad dapat memberikan faidah. Yang keenam, ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila dalam ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Menurut ulama mazhab Az-Zahiri, seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syarat sebagian tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah batal. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rukun akad. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hajj dan istizam yang diwujudkan oleh akad. Rukun-rukun ialah sebagai berikut: 1. Akhid, 2. Maukul alaih, 3. Sihat al-akhid. Hal-hal yang memperhatikan dalam sid al-akhid ialah sik al-aid harus jelas pengertiannya, harus bersesuai antara ijab dan qabul, menggambarkan kesungguhan. Macam-macam akad. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi ke abstraknya. Menurut Syarah dapat dibagi menjadi 1. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Akad sahih ini menjadi dua macam, yaitu akad nafis dan akad maukul. 2. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Menurut tujuan, akad dibagi menjadi akad tabaru, akad tijarah. Berakhirnya akad. Akad akan berakhir apabila A. Berakhirnya masa berlaku akad, B. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, C. Dalam akad yang bersifat mengikat, D. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.